Halo guys, nama gue Gaston dari StuffTech. Kembali lagi di channel sini budget teknologi semua. Di video kali ini kita udah lama banget gak nge-review iPhone bekas ya. Jadi mari kita langsung aja unboxing dan short review iPhone bekas, yaitu iPhone XR, iPhone paling populer di Indonesia kayaknya ini HP. Seperti biasa minggu depan reviewnya. Yang pertama kita langsung aja bahas untuk harganya. Untuk harganya gue beli HP ini yang varian 128GB, ini tuh Intel tapi dia udah kena whitelist, jadi aman karena dia tuh aktivasinya 2019, jadi email yang pastinya aman. Gue beli di harga 3,8 juta. Lumayan affordable ya tahun 2024 sekarang. Dan mari kita langsung aja unboxing. Let's go. Dan ini dia box HP-nya. Untuk boxnya ini pastinya OEM, jadi kelengkapannya sebenarnya untuk deskripsinya gue mau bahas sekarang aja. Deskripsi si penjualnya itu dia untuk boxnya OEM, aksesoris OEM, tapi untuk HP-nya sendiri semuanya masih original kecuali baterainya, karena baterai udah cukup tua jadi diganti pakai baterai iColor. Yang artinya baterai health-nya tuh strip, tapi katanya baterainya cukup oke. Jadi nanti kita bakal tes juga baterainya gimana ya. Untuk full reviewnya minggu depan, apakah baterai iColor yang memang bukan original cukup bagus untuk HP yang zaman sekarang atau zaman dulu kayak iPhone XR ya. Kita langsung aja buka boxnya. Pastinya ini box universal kata orangnya. Yap, kelihatan banget ini box universal karena cepet banget keluarnya. Oke. Dan ternyata ini HP-nya di password. Tadi pas banget pas gue lagi masih di code gini, tadi gue dapet notifikasi karena kata penjualnya itu di password, tapi passwordnya hanya 0 terusan. At least dia aware ya, nggak kayak penjual-penjual yang lain yang lupa terus harus gua chat. Dia langsung inget dan langsung ngasih tahu. Props ke penjualnya, mungkin gara-gara dia wibu ya. Dia tuh wibu loh, jadi ya mungkin lebih responsibility lebih tinggi, I don't know. Katanya dia tuh ada lecet, tapi hanya lecet sedikit pemakaian aja. Dikasih free casing, thank you for that. Dan ini bisa kita lihat aksesorisnya nothing spesial, dia aksesorisnya tuh OEM. Aksesoris OEM tuh gue bisa bilang not the best, tapi kalau misalkan kepepet, keburu, nggak ada aksesoris lain, nggak apa-apa pakai sekali dua kali, tapi gue selalu saranin jangan pernah pakai aksesoris OEM gini, mendingan beli lagi aksesoris lain, gak usah dari Apple, kayak Acme, Ugreen, Unit, atau Baseus, McDodo, itu semuanya cukup bagus kok, daripada aksesoris kayak gini. Oke, kita langsung aja tutup boxnya, kepinggirin ke atas, dan kita cek unit untuk iPhone XR-nya. Ya pastinya setelah ini, sebelum kita masuk ke short review dan first impresinya, kita bakal trio tools, tapi sekarang kita cek dulu kondisi unitnya. Setelah bentar ya biar kelihatan. Dan memang ada beberapa scratch, cukup banyak sebenarnya scratch-nya, tapi wajar lah. Apalagi kalau untuk HP second gini, wajar menurut gue. Gak kelihatan di kamera, tapi kalau kita zoom dikit, nah kelihatan tuh. Cukup banyak ya scratch-nya untuk di depan. Dan untuk di belakang, nah di belakang sih clean ini. Gue nggak ada scratch sama sekali, masih mulus. Karena mungkin ini pemakai sebelumnya, katanya pemakai sebelumnya itu cewek, dan kayaknya dia pemakaian sebelumnya tuh untuk di belakang dia pakai casing, sedangkan depan nggak pakai tempered glass, jadi banyak scratch-nya. It's okay sih, Apple memang terkenal gampang scratch. Power button masih sangat clicky, mute button juga sama, volume button sama, dan untuk bawah bisa kita lihat di sini ada bekas stiker, ini kayak bekas stiker HP second gitu ya, it's okay. Ada USB Type-C charger, dan di sini ada speaker juga, dual speaker. Untuk side sih masih mulus ya. Sudah seperti gue, cuma yang lecet itu cuma layar depannya aja yang cukup lumayan banyak, tapi it's okay. Dan untuk SIM ya pastinya gue beli yang varian SIM-nya tuh single SIM kalau nggak salah. Yap, single SIM, karena bukan dual SIM ya. Oke deh. Overall, gue bisa bilang kondisi cek unit ini untuk kondisi kemulusannya 93% ya. 7%-nya hanya dari scratch layarnya, sisanya ini HP sih masih mulus. Dan gue suka sama iPhone XR tuh dia beratnya cukup enteng ya. Kalau kita coba ukur nih, cepet aja kita coba ukur. Hello, dia itu beratnya ada di 193 gram di layar 6,1 inci. Ini menurut gue cukup bagus. Ini layar 6,1 inci, dan dia tuh 6,1 incinya tuh Liquid Retina IPS, yang dulu banyak banget kontroversinya karena ini layarnya 720p atau di bawah 1080p ya. Tapi sih sekarang udah nggak ada keluhan tersebut karena layar tersebut ternyata masih sangat bagus walaupun nggak 1080p.
Oke, daripada kita banyak ngomong, gue mau setup dulu HP-nya dan nanti gue bakal balik lagi untuk first impresi. Dan lebih tepatnya kita bakal tes-tes hal kecil seperti Trio Tools, kita komparasi sedikit kamera dengan iPhone yang lebih mahal, dan sedikit video tes di dalam studio. Dan yang lain-lainnya pastinya, seperti sinyal dan Antutu. I'll be right back. Oke, jadi untuk Trio Tools di HP ini, sebelum kita lihat Trio Tools-nya, kalau bisa kita ke settings ya. Terus kita ke battery nih. Kita ke battery. Dia tuh kada baterai ganti, jadi yang pastinya unknown part, dan kita nggak bisa lihat baterai health-nya berapa. Tapi kalau misalkan kalian colok ke komputer dan kalian download Trio Tools, kalian bisa lihat baterai life-nya ada berapa. Kita langsung aja cek. Baterai life-nya bisa kita lihat, ini tuh baterai health atau baterai life whatever ada di 89%, yang masih sangat lumayan bagus menurut gue. Untuk eye color ini cukup oke. Kenapa gue bilang cukup oke? Karena kalau misalnya kita ke verification report, ini wajar banget dia Trio Tools-nya hijau tapi baterai udah diganti. It's okay, pakai eye color, tapi ini baterai cukup bagus ya eye color karena dia tuh digantinya ternyata tahun 2020. Udah 4 tahun atau 3,5 tahun yang lalu. Dia akhir tahun 2020, sekitar 3 tahunan lah ya. Dan dia tuh di 89% dengan charging time 324. Jadi baterainya cukup capable ternyata. Salahnya nggak bohong. So that's pretty good. Anyway, ini unit bisa kita lihat original semuanya. Dia itu ternyata partnya tuh part 2018. Nice. Oke, Trio Tools gak ada masalah. Kita langsung aja move on ke short review. Kita tes hal lain lagi. Let's go back to the studio. Oke guys, udah gue setup HP-nya. Sebelumnya sorry kalau misal layar iPhone XR agak sedikit lebih redup dari biasanya karena tadi gue habis tes Antutu, jadi dia ngedim layarnya karena ya kepanasan, ini wajar. Dan pertama kita bahas aja langsung untuk impresi Face ID-nya. Langsungnya kita tes 1, 2, 3. Face ID gak ada masalah, cepat, super akurat, dan bener-bener reliable. Seperti Face ID HP lain. Di iPhone lain. Ada sedikit minus HP ini yang gue rasa, tapi ini sangat-sangat minor, jadi nggak terlalu kelihatan. Kalau bisa kita ke setting, kelihatan nggak sih ada kayak, atau di wallpaper lah ya, ada kayak sedikit di sini nih, ya kayak ada sedikit garis. Itu mungkin gara-gara umur, jadi kayak ada sedikit shadow atau burn in, mungkin namanya nggak tahu untuk IPS. Lebih kelihatan kalau misalnya kita warna hijau gelap nih, kalau misalnya kita ke galeri, kita ke warna hijau gelap. Nah ini baru kelihatan kan? Nah di sini kayak ada hijau gitu di sini. Tapi ini hanya minor banget, nggak ngaruh ke touch, dan juga untuk konten ini, untuk nonton konten gitu dia nggak kerasa banget. Bisa kita coba nonton Vanos Gaming ya. Nah, ini ya nggak terlalu kelihatan ya, dia di bawah sini kan, dan dia tuh nggak terlalu kelihatan banget menurut gue. Nggak kelihatan, so it's pretty good. Wajar banget sih, karena ini kan layarnya masih original, jadi itu layarnya pastinya layar, umurnya udah berapa tahun ya tuh, udah 6 tahun umurnya, jadi wajar sekali lah ada hal-hal tersebut. Next, gue mau bahas first impresi untuk sound dan haptiknya gimana di tahun 2024. Untuk haptik, Apple masih enak banget. Ini haptiknya masih benar-benar snappy banget, sangat strong, dan dipakai ngetik keyboard, enak sekali. Jadi ini haptiknya masih sangat flagship level, even di tahun 2024, masih one of the best. Apple memang haptiknya masih sangat baik. Kedua lah dari Google menurut gue. Dan untuk suaranya gimana, speakernya ini cukup bagus, dia bisa keras banget. Dan walaupun memang dia itu gue rasa nggak fokus ke vokal, lebih ke mid-range sama bass, tapi dia suaranya enak kok. Ini kalau bisa kita gedein. Okay, right, let's go. Nah, bisa keras banget nih. Dan suaranya dia khas Apple banget ya. Dia seperti HP Apple lainnya, suaranya lebih ke arah punya vokal yang bassy dan jernih, dengan suara overall yang sangat enak didengerin, gak cempreng sama sekali. Di volume keras banget juga ini, masih kedengaran jernih tanpa distorsi. Jadi earpiece-nya juga ini masih bersih. Nice, ini kondisinya cukup bagus. Mungkin gak ada pemakaian cewek jadi lebih apik, I don't know. Jadi gue bisa bilang untuk speaker sih di harga 3 jutaan ini masih bisa bersaing dengan HP zaman sekarang sekalipun. Hands down. Dan gue mau bahas untuk display-nya gimana. Pas pertama HP ini rilis, kalau misalnya kalian ingat, displaynya memang jadi kontroversi yang lumayan besar karena ini bezelnya tebal banget dan ini dibuat 1080p, masa HP 10 jutaan dibuat 1080p, orang banyak ngeluh. Tapi gue bisa bilang, sorry kita mute dulu. Tapi gue bisa bilang displaynya ini masih sangat bagus. Even dia itu sub 1080p, ini lebih depannya untuk displaynya dia 828p. Masih sangat sharp, dan dia itu karena retina, jadi PPI-nya masih lumayan padat di 326. Dan gue nggak ada masalah sama sekali, ini IPS-nya masih menjadi one of the best IPS di HP. Jadi gue sih nggak ada masalah sama sekali ya untuk
kualitas display di HP ini. Di tahun 2023 memang kalau bisa dibanding dengan HP 3 jutaan, HP bekas kayak Poco F4, Xiaomi 12 Lite, atau HP baru sekalipun kayak Samsung A25 atau A15, memang itu AMOLED-nya lebih jernih, lebih enak dilihat. Tapi ini untuk kelas IPS kita bandingin sama IPS lagi, ini masih sangat bagus kok. Gak ada masalah sama sekali. Yang sedikit ada masalah dan mungkin ketinggalan zaman yaitu dari refresh rate-nya. Ini refresh rate-nya masih 60 Hz dan touch sampling rate-nya masih di 60 Hz juga kalau nggak salah. Jadi dia itu memang kerasa laggy karena gue kan dari iPhone 14 Pro Max yang 120 Hz. Kerasa cukup laggy, tapi setelah dipakai beberapa menit sih gue udah mulai terbiasa. Tapi memang dibanding sama iPhone zaman sekarang yang 60 Hz sekalipun kayak iPhone 14, 13, 15, kerasa lebih smooth di HP tersebut karena dia sampling rate-nya lebih tinggi. Just keep in mind. Tapi yang gue suka banget yaitu dari desainnya. Ini desainnya memang masih Apple banget ya, dia masih ada notch besar gitu. Mungkin desain depan udah mulai agak tua, karena kan HP murah Apple sekarang pun iPhone 15 sudah di Dynamic Island. Tapi ini desain belakang gue suka banget, terutama warnanya. Warna putih di XR tuh suka banget. Overall semua warna di XR menurut gue ngejreng banget ya, vibrant banget, dari coral, blue, yellow, red. Itu semua tuh warnanya kerasa ngejreng banget, dan gue harap Apple di kedepannya, di masa depan, dia nge-bring back warna-warna yang lebih tegas kayak gitu. Gue bosen banget sama warna Apple yang sekarang lebih muted. Ini kerasa ada karakter lah iPhone XR tuh. Beautiful ini warna putihnya, keren. Dan yang pastinya gak gampang kena fingerprint juga. Next kita lihat aja untuk Antutu-nya, gue tadi udah tes. Untuk Antutu, ini skornya not the best. Yang pastinya ini Antutu paling baru, version 10, di setengah juta. Aduh, malah ngetes lagi. Kepencet. Ya, Antutunya tadi kita lihat di 52749 CPU-nya lumayan besar, GPU-nya lumayan oke, overall balance. Ya 500 ribuan memang di harga 3 jutaan dibanding sama Android, lebih gede Android, tapi sih untuk iPhone masih cukup oke. Next, internet speed-nya bagaimana ini internet speed-nya? Tapi sebelum kita masuk ke internet speed, kita lihat dulu software-nya. Untuk software, dia di iOS 17,2,1. Kalau nggak salah ini HP masih support iOS 18 ya. Gue lupa lagi. Kayaknya 18 terakhir deh, karena kan iPhone X berhenti di 17 kan ya kalau nggak salah. Ini kayaknya berhenti di 18. Kalau misal gue salah, tolong komen di bawah. Dan ini tuh chipsetnya pakai A12 Bionic 7 nanometer. Jadi memang udah lumayan ketinggalan zaman, gue bisa bilang. Kerasa juga ini memang di performance-nya. Untuk performance-nya memang dia itu agak sedikit chugging. Terutama kalau misal kita multitasking atau ngelakuin banyak stuff, kayak misal lagi download aplikasi sambil buka Instagram, nonton YouTube, itu kerasa ada sedikit lag, agak sedikit chugging, tapi overall masih lumayan smooth, dan gue bisa bilang kalian masih bisa mendapatkan sekitar 85-90% performance yang didapetin di HP iPhone terbaru. Ya segitu bagusnya menurut gue optimisasi Apple. So that's pretty nice. Jadi untuk performance memang udah kerasa umurnya, tapi masih sangat usable. Langsung kita tes untuk speed testnya, kita tes sinyalnya tuh pakai 5G ini guys. 5G, bukan 5G SIM, sorry. 5 GHz maksud gue. 5 GHz bisnet, dan maksimum speed bisnet gue tuh bisa sampai 200 MB per second. Kita lihat apakah HP ini bisa mencapai speed tersebut. Ping sangat bagus 11, dan speednya sayang nggak bisa mencapai, tapi 40 MB untuk HP yang umurnya berapa tahun sih ini HP umurnya, kok gue susah banget matematikanya. 6 tahun? Pretty good. Yap, keep in mind guys, ini umur HP ini 6 tahun ya. Jadi wajar kayak ada scratch, layar sedikit burn, itu wajar banget. Untuk download speed, ini ngingetin gue sama Poco F4, 50 MB download, tapi untuk upload lebih lemah ini. Ya, not the best, tapi cukup oke menurut gue. Masih acceptable, apalagi umurnya 6 tahun. Oke, sebenarnya kita langsung ya tes untuk kamera quality. Kita bakal sedikit komparasi dengan HP lain seperti iPhone gue, dan juga HP-HP baru lainnya di harga yang bermacam-macam. Pertama kita foto seperti biasa, Hilichurl. 1, 2, 3. Hilichurl, dan kita foto SIM SpongeBob. Boom. Dan bisa kita lihat tadi gue fotonya bisa silent, karena ini LLA, garansi LLA ya. Itu kalau nggak salah Amerika Utara, jadi bukan Jepang. Jadi nggak bisa di silent. Dan bisa kita lihat juga ini optionnya benar-benar sangat limited. Untuk selfie ini dia fotonya. Selfie masih cukup bagus, khas Apple, natural, walaupun exposure agak sedikit kurang oke dibanding HP zaman sekarang, tapi masih bagus banget menurut. Dan ini beberapa
komparasi dengan HP lain, kalian bisa lihat aja gue foto keyboard dan Xbox One controller. Gue bisa bilang fotonya sih masih oke ya. Dan untuk video recording bisa kita lihat untuk kamera belakang dia tuh hanya sampai HD 1080 atau HD 1080 sama aja, HD 1080p 60 fps, dan untuk kamera depan dia pastinya masih sangat bagus, bisa 4K 60. Kalau misalnya kalian nggak tahu, sedikit trivia aja, gue dulu HP utamanya iPhone XR loh, dari 2018 kalau nggak salah sampai 2019, sekitar 1 tahunan, gue pakai XR dan gue nge-record semua video dari 2018 sampai 2019 pakai HP ini. Dan gue bisa bilang sangat bagus kualitasnya. Jadi kita langsung tes ya, sekalian kita tes juga mikrofonnya bagaimana. Langsung aja kita switch kameranya ke iPhone XR, 1, 2, 3. Oke, dan ini dia videonya kualitas pakai 4K 60 di iPhone XR. Kalau misalnya unboxing kayak gini rasanya guys. Oke, kita unboxing iPhone XR, ini 14 Pro ya. Zoomnya bisa kita lihat, gue bisa bilang lebih bagus daripada iPhone 14 Pro Max. Dia zoomnya bisa lebih deket, very nice. Kualitas masih oke banget. Kita coba detail bulu-bulu hilichurl, really good. Dan overall, kalau misalnya kita nge-record studio gue, sangat bagus ya. Noise di 4K 60 lebih kelihatan, tapi gue bisa bilang ini untuk harga 3 jutaan. Yang pastinya gue bisa bilang ini terbaik di harganya kalau misalnya mau dibandingin sama Android. Even yang harganya 2 kali lipat sekalipun, menurut gue ini sih masih lebih menang. Karena dia noise-nya lebih bagus dan overall lebih kerasa natural aja ya iPhone tuh videonya. Gue harap Android bisa nge-catch up. Kalau Android bisa nge-catch up, gue pasti bakal pindah ke Android. Oke, dan kita langsung aja balik ke iPhone 14 Pro Max gue. 1, 2, 3. Jadi itu dia video kualitinya, dan kalian juga bisa nilai gimana mikrofonnya. Masih ajib banget juga ya. Dan overall cuma segitu aja untuk unboxing dan first impresinya. Well, lebih tepatnya ini short reviewnya. Overall gue bisa bilang ini HP memang performance-nya udah kelihatan umurnya. Udah kerasa dia itu agak caging, layarnya juga karena ini layar original, jadi ada bekas-bekas pemakaian, ada scratch, ada bekas sedikit burn in, tapi overall ini HP di tahun 2024 sekalipun masih oke. Kalau misalnya kalian nyari HP secondary atau HP main sekalipun sih, di harga 3 jutanya kayaknya lumayan worth it. Tapi gue bakal bahas lebih detail nanti aja minggu depan. Sekarang cuma segitu reviewnya. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe. Kita ketemu minggu depan untuk review HP ini. Stay tune. See you next week.